Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Suluh Kristiani pada saat ini mengambil tema, masihkah wanita dijajah pria? Dalam kebanyakan sejarah dunia, kita bisa menemukan berbagai peraturan yang membatasi, mendiskriminasi, bahkan merendahkan perempuan. Dunia seakan terlahir dengan nilai patriarki dan perempuan dianggap tidak bernilai. Sedari dulu, perempuan tidak memiliki banyak pilihan dalam politik, pekerjaan, bahkan jodoh. Begitu juga dalam hal pekerjaan. Banyak stigma dan pandangan negatif tentang pemimpin perempuan. Mereka dianggap lemah, terlalu sensitif dan tidak kompeten. Ada juga tradisi perjodohan yang memaksa perempuan, bahkan yang di bawah umur, untuk menikah tanpa persetujuannya. Hal ini terjadi di berbagai negara, seperti Pakistan, India, bahkan juga di Indonesia. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan menciptakan wanita untuk berada di bawah kaki pria, atau hanya berfungsi sebagai pelengkap penderita saja dan tidak layak untuk mendapatkan kehormatan? Sebagai orang Kristen, kita percaya bukanlah demikian. Di mata Tuhan, semua manusia ciptaannya sama berharga dan sama dikasihinya. Tidak ada perbedaan gender dalam curahan kasih yang berasal dari Allah. Dan Alkitab pun banyak mencatat bahwa wanita memiliki peran-peran yang luar biasa penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bukan saja sebagai sosok yang melahirkan, tetapi mempunyai peranan yang luar biasa vital dalam perkembangan manusia, termasuk di dalamnya dari segi spiritual. Tidakkah aneh apabila terdapat peribahasa yang mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu, yang menempatkan wanita atau ibu pada sebuah posisi yang sangat mulia. Sementara di sisi lain, wanita dianggap tidak punya hak untuk merasakan kebahagiaan. Haruskah seorang wanita ditindas, diatur dan dikuasai seenaknya oleh pria dan dibedakan hak-haknya? Hari ini, marilah kita melihat bagaimana pandangan Tuhan mengenai penciptaan wanita dan apa sebenarnya tugas yang diberikan kepada wanita. Sejak awal kitab Kejadian, dengan jelas Tuhan sudah menyatakan peran penting figur seorang wanita. Perhatikanlah ayat berikut. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat ke-18. Di sini tertulis, tidak baik, it's not good, kata Tuhan, bagi pria untuk hidup sendirian. Maka wanita pun dia ciptakan dengan fungsi sebagai penolong, bukan pelengkap penderita, bukan objek untuk direndahkan, tetapi penolong. Lantas, penolong yang bagaimana? Firman Tuhan mengatakan penolong yang sepadan, bukan di bawah, tetapi sepadan, sederajat. Kata penolong dan sepadan menunjukkan dengan jelas bagaimana pentingnya arti wanita di mata Tuhan dan bagaimana posisi sebenarnya dalam tujuan menciptakan wanita. Dalam kitab Titus, kita melihat adanya pesan penting lainnya untuk wanita. Demikianlah bunyinya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Titus 2 ayat yang ketiga.
Di sini terlihat bahwa wanita yang dewasa diingatkan agar hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah peringatan, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ini penting untuk diingat agar para wanita dewasa mampu mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Ayat yang keempat dan kelima. Dan semuanya itu dilakukan agar firman Allah jangan dihujat orang. Rangkaian ayat-ayat ini menunjukkan satu hal, bahwa peran yang diemban wanita sungguhlah penting, bukan hanya bagi diri mereka sendiri dan keluarga, tetapi lebih dari itu juga penting untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tidak hanya pria yang mempunyai tugas mulia, wanita pun demikian pula. Seorang wanita yang mengemban tugasnya dengan baik dan menjalankan fungsi mereka seperti yang dikehendaki Tuhan, hidupnya bisa menjadi kesaksian tersendiri di muka bumi ini. Ini bukan tugas yang sepele dan jelas merupakan tugas yang terhormat. Terhormat artinya wanita bukanlah diciptakan tanpa arti atau lebih rendah dibandingkan ciptaan Tuhan lainnya. Membaca kembali ayat bacaan kita di atas, para wanita diminta untuk menunjukkan kehidupan sebagai orang-orang yang beribadah. Kata beribadah bukanlah sekedar ke gereja atau menyanyikan puji-pujian, tetapi lebih dari itu. Sebuah ibadah sejati haruslah menyangkut segala aspek kehidupan kita, termasuk mempersembahkan diri kita sendiri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal yang 12 ayat yang pertama. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kering dan gersangnya hidup tanpa sentuhan wanita. Bayangkan dunia tanpa adanya kehadiran para wanita. Bayangkan bagaimana dunia jika tidak ada ibu dan tidak ada pendamping pria dalam meniti hidup. Wanita bukanlah diciptakan Tuhan sebagai mainan, perhiasan, boneka, atau objek pelampiasan pria. Wanita boleh dianggap rendah oleh sebagian kelompok masyarakat, tapi hal itu jelas tidak berlaku dalam kekristenan. Bersyukurlah jika Anda dilahirkan sebagai wanita, sebab Anda istimewa di matanya. Bagi kita yang mempunyai anak wanita, mereka adalah anugerah yang indah dari Tuhan, yang lebih dari layak untuk disyukuri. Dan para wanita, embanlah tugas dan fungsi seperti yang telah dipesankan Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan jadilah kesaksian yang indah yang akan memuliakan Tuhan di mata dunia. Bagikan kehidupan yang bermakna, yang mampu memperkenalkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi manusia, karena kita tidak bisa membayangkan apa jadinya hidup ini tanpa kehadiran wanita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, melalui perenungan saat ini Engkau mengingatkan kami semua bahwa Engkau menciptakan kami laki-laki dan perempuan secara istimewa, sesuai dengan gambar dan rupa-Mu, dengan maksud dan tujuan yang mulia. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk saling menghormati, saling mendukung, saling menopang, agar rencana-Mu, rancangan-Mu bagi dunia ini bisalah terlaksana dengan sempurna, agar kemuliaan kerajaan-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami semua.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Demikianlah Suruh Kristiani hari ini. Sampai bertemu pada program Suruh Kristiani berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.